Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Amma ba'd, yang saya hormati para kiai, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, beberapa waktu ini PBNU memang memutuskan untuk menunda konferensi sampai dengan berakhirnya pemilu dan pilpres. Ini keputusan rapat PBNU pada awal Januari. Memang semua kegiatan konferensi di semua tingkatan kita tunda seluruhnya sampai dengan berakhirnya pemilu dan pilpres. Nah, alhamdulillah setelah kita lewati tanggal 14 Februari yang lalu, kita melihat bahwa ya hasilnya sudah cukup jelas, ya, dan tidak ada potensi yang bisa menjadi masalah signifikan. Maka lalu PBNU memutuskan untuk mencabut moratorium dan mulai menyelenggarakan konferensi-konferensi yang tertunda itu sesegera mungkin. Terakhir PBNU melakukan rekapitulasi, ada sekitar lebih dari 40 konferensi yang harus kita laksanakan dalam 2-3 bulan ini, dan kita juga harus menghadapi satu hambatan lagi, hambatan dalam tanda kutip, yaitu Ramadan. Biasanya ini santri-santri ini kalau lapar bawaannya ngantuk terus, jadi mungkin selama Ramadan juga tidak banyak konferensi yang bisa dilakukan, walaupun ada satu yang sudah menyatakan sanggup melaksanakan di tengah-tengah bulan Ramadan. Tapi selebihnya akan kita laksanakan sebelum Ramadan atau sesudah Syawal sampai sebelum musim haji. Karena nanti juga kemungkinan banyak yang akan melaksanakan ibadah haji. Kita membutuhkan ini karena NU ini juga punya setumpuk agenda yang harus segera diselesaikan. Maka saya termasuk yang sangat-sangat bersyukur bahwa pilpres ini hanya berlangsung sekali putaran saja, alhamdulillah. Karena saya bisa merasakan, dan saya kira ini terasa juga di seluruh struktur NU sampai ke bawah, selama dinamika pilpres dan pemilu itu kerjaan organisasi ini tercecer-cecer. Karena orang-orang sibuk pikirannya dan energinya
digunakan untuk urusan pilpres ini. Nah, bayangkan kalau kita harus nunggu sampai Juni itu, wah, waktu itu saya juga sebetulnya sangat tertekan perasaan saya ini. Kalau sampai Juni, Masya Allah ini kerjaan begini banyak, harus nunggu sampai sudah Juni ini, wah. Ya Alhamdulillah Februari selesai, Alhamdulillah. Ya katanya ada hak angket, ya, tapi ya wong baru katanya, ya dong, katanya itu kan katanya, ya, namanya katanya, dan juga bukan urusan kita sudah, jadi kita ndak usah ikut-ikutan mikir. Yang penting ya, kita semua sudah menggunakan hak dan tanggung jawab kita, sudah, selebihnya kita serahkan sesuai dengan yang diatur oleh konstitusi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai pengingat. Ya, pertama, ya, yang ingin saya ingatkan kepada Bapak Ibu adalah bahwa kita sudah punya beberapa agenda organisasi, program-program yang utama yang sudah menjadi keputusan di dalam forum-forum permusyawaratan, mulai dari muktamar sampai dengan konferensi-konferensi besar serta musyawarah-musyawarah nasional alim ulama. Nah, saya ingin ingatkan beberapa agenda utama, yaitu pertama tentang pelatihan kader. Kita masih butuh banyak sekali. Sekarang ini kita baru berhasil meluluskan sekitar 30-an ribu kalau tidak salah, 30 atau 40 ribu lulusan PDPKPNU, dan baru beberapa ratus lulusan PMKNU. Kita masih butuh banyak. Nah, sementara kita juga masih kekurangan instruktur. Struktur itu dulu kita menghitung kita butuh instruktur PDPKP sekurang-kurangnya 1.000 orang. Sekarang kita baru punya sekitar 300-an orang. PMKNU itu kita butuh tidak kurang dari 800 orang. Sekarang kita baru punya beberapa puluh, belum sampai 100, baru 60 atau berapa instruktur. Kita masih kurang banyak sekali, ya. Karena ini kebutuhan, ya. Soal kaderisasi ini, ya. Kemudian yang kedua adalah soal program gerakan keluarga maslahat NU yang akan kita jadikan model sebagai aktivisme utama di lingkungan Nahdlatul Ulama. Saya sudah sampaikan bahwa walaupun PBNU membuat satgas terstruktur sampai ke desa, tetapi penanggung jawab dari GKMNU ini tetap adalah struktur kepengurusan NU. Satgas di setiap tingkatan harus melapor kepada pengurus NU setempat, harus, dan di dalam kegiatannya berkoordinasi dengan pengurus NU setempat, ya. Nah,
isi dari program GKMNU ini sebagian besar adalah program-program pemerintah. Sekarang dari pemerintah pusat kita punya program-program dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian UKM, dan lain sebagainya. Yang kemudian dijalankan di desa-desa dan melibatkan keluarga-keluarga. Data awal Januari itu kita baru selesaikan 3 provinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DIY. Awal Januari itu kita sudah punya 1.974 keluarga sebagai partisipan GKMNU, peserta GKMNU. Sekarang kita sudah selesaikan Jawa Barat, kemudian Banten, dan melangkah ke Lampung dan Sumatera Selatan. Ya. Nah, saya sampaikan tadi adalah banyak dari isi GKMNU ini program-program pemerintah, dan kita sudah bawakan program pemerintah pusat ke daerah, ke basis. Ya. Nah, saya ingin sampaikan di sini bahwa untuk tingkat provinsi, kabupaten, dan provinsi dan kabupaten, ya, saya minta untuk dilihat peluang kerjasama dengan pemerintah setempat. Ini silakan dilihat apakah ada program-program dari pemerintah provinsi yang bisa juga didelivery, dibawa ke bawah, ke desa melalui channel Nahdlatul Ulama dengan gerakan Keluarga Maslahat NU ini, GKMNU ini. Ya. Nanti cabang-cabang juga silakan, ya, diskusi dengan bupati-bupati dan wali kota, lihat kemungkinan adanya program-program yang bisa dibawa untuk masyarakat melalui channel NU. Ini GKMNU. Ya. Nah, satu agenda lagi, ya, adalah agenda pengembangan kapasitas, ya, finansial dari setiap cabang, supaya cabang ini juga mengembangkan kapasitas finansial. Artinya apa? Nyari duit buat organisasi, itu gampangannya. Gampangannya itu nyari duit untuk organisasi. PBNU juga akan berupaya mencarikan peluang-peluang yang bisa didistribusikan ke cabang. Sekarang ini misalnya ada beberapa cabang di Jawa Timur yang sudah berhasil kita ambilkan bisnis di bidang distribusi gas misalnya. Kalau tidak salah Jember sama Tuban, kalau tidak salah. Dan masih akan tambah lagi, dan sekarang sedang diproses untuk beberapa cabang di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ya, mudah-mudahan berhasil, tapi kan tidak bisa sekaligus semua, itu juga tidak bisa. Gitu. Kalau semuanya nunggu juga kelamaan. Maka saya minta ada upaya juga dari cabang-cabang, ya, untuk mengembangkan kapasitas finansial ini. Kalau untuk pengurus wilayah, terus terang aja PBNU tidak menganjurkan pengurus wilayah untuk membuat bisnis. Kenapa?
Karena kalau PWNU bikin bisnis, PCNU bikin bisnis itu nanti rebutan pasar. Karena pangsanya itu bisa diklaim PWNU semua. Maka tidak dianjurkan. Nah, apa yang harus dilakukan? Saya minta ada setoran wajib dari PCNU kepada PWNU untuk dari hasil bisnis yang dilakukan itu. Nah, ini penting saya ingatkan karena saya ingin kita tidak menggalang dana dari warga untuk biaya organisasi, jangan. Ya. Jangan mengutip dana dari warga untuk biaya organisasi, jangan sampai. Warga itu cukup ngaku NU saja, ya. Cukup ngaku saya NU gitu aja. Itu sudah harganya luar biasa mahal. Begitu kok masih ditariki lagi, itu jangan sampai. Itu tidak bermartabat. Boleh menggalang dana dari warga boleh, tapi harus dikembalikan langsung kepada warga sebagai infak sedekah zakat lewat lazis dong. Biaya organisasi dari mana? Ya cari pengurusnya. Salahnya kok berani jadi pengurus. Enggak bisa nyari sendiri ya libur aja. Harus bisa nyari sendiri. Warga itu cukup ngaku NU gitu saja sudah. Itu sudah mahal sekali. Dan kalau pengurusnya ini akil betul, pasti bisa mencari cara untuk mendapatkan pembiayaan bagi organisasi. Ya, ini agenda. Nanti silakan dipikirkan, didiskusikan apa saja yang mungkin. Saya belum berani banyak bicara tentang ini karena ini PBNU sendiri masih dalam proses mengupayakan dan membuat percontohan. Nanti kalau berhasil baru kita jalankan. Makanya saya bilang tadi kerjaan banyak sekali, ya, harus segera kita mulai. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ya, kita ingin dan harus tidak punya pilihan. Kita tidak punya pilihan selain membangun organisasi yang koheren. Saya ulang-ulang berkali-kali, koheren. Ya, koheren ini landasannya jelas, sam'an wa ta'at, wajib. Dan di samping itu, karena kita ini punya arena pergulatan yang luas sekali dengan dinamika yang sangat kompleks, mulai dari arena di tingkat akar rumput, daerah, nasional sampai internasional. Tidak ada pilihan, kita harus koheren. Koheren itu artinya padu, jalannya itu padu satu sama lain, seirama, bareng-bareng, jangan sampai ada yang mencutat-mencutat. Itu namanya koheren. Maka saya minta kepada teman-teman pengurus wilayah maupun pengurus cabang sampai ke bawah pengurus ranting siap untuk berkonsolidasi dengan PBNU demi koherensi organisasi ini. Gitu ya.
Nah, maka ya saya minta untuk dipikirkan, sebetulnya harus sejak kemarin-kemarin dipikirkan. Kalau sampean-sampean ini terpaksa tidak punya pilihan, kalau tidak koheren kita sudah siapkan kok macam-macam aturan yang bisa menindak siapapun di dalam jajaran kepengurusan yang tidak koheren. Ya, dan ini tidak akan berubah sekurang-kurangnya selama saya ketua umum. Jadi sampean terpaksa harus ikut begini ini sekurang-kurangnya sampai 2027. Ya, maka kalau ada yang sebel, ada yang sebetulnya nggak terima, ya lebih baik berhenti sejak sekarang daripada makan hati sampai tahun 2027 gitu ya. Nanti lihat 2027 kayak apa. Ya, karena ini yang akan kita lakukan. Jadi koheren. Nah, ini Bapak Ibu sekalian hal-hal mendasar yang perlu saya ingatkan kepada seluruh jajaran pengurus, dan terima kasih atas keikutsertaan panjenengan semua ya. Terima kasih atas dedikasi khidmah dari panjenengan semua selama ini. Mudah-mudahan petunjuk dan pertolongan Allah senantiasa menaungi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.